Sahabat GKI Klasik Solo, mari berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup, menjadi tuntunan dan menjadi petunjuk. Kiranya kami boleh mengerti firman-Mu pada saat ini. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-109, ayat 21 sampai 31. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Sahabat GKI Klasik Solo, apakah Anda pernah dihianati oleh anak sendiri atau disakiti oleh teman sendiri? Tentu rasanya menyakitkan. Daud mengalaminya. Ia dihianati Absalom, anaknya sendiri yang ingin menjadi raja. Ia dihianati juga oleh orang kepercayaannya yang berbalik mendukung Absalom. Mereka membenci dan memfitnah Daud, padahal Daud tidak pernah menjahati mereka. Selama ini, ia justru mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Kita bisa membacanya di Mazmur 109 bagian awal. Apakah Daud sakit hati? Ya. Ia berkata, hatiku terluka dalam diriku. Ayat 22. Kata terluka yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya adalah halal, yang artinya melukai dengan mematikan, melukai untuk membunuh, atau juga bisa berarti melukai dengan cara menusuk hingga tembus. Jadi hati Daud bukan hanya terluka, tetapi terluka sangat dalam. Apakah Daud membalas dendam? Tidak. Kita tahu bahwa nantinya, bahkan ketika sampai Absalom mati, Daud masih menangisinya dengan sedih. Daud tidak memilih jalan balas dendam. Ia mengatakan, tetapi Engkau ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu. Demikian dituliskan di ayat 21 dan juga ayat 26. Sebenarnya, kalau Daud mau, ia bisa membalas dendam. Toh, ia masih menjadi seorang raja yang mempunyai banyak pengikut. Namun Daud memilih menyerahkannya kepada Allah segala perkaranya. Dia tidak main hakim sendiri, sebab dia percaya Allah akan bertindak. Dia percaya Allah akan sanggup untuk melepaskannya. Sahabat GKI Klasik Solo,
Apakah saat ini Anda sedang sakit hati karena perlakuan orang lain? Apakah saat ini Anda ingin membalas dendam? Saran saya, jangan lakukan. Mengapa? Pertama, balas dendam itu tidak penting dan tidak perlu dilakukan. Allah lah yang paling tahu bagaimana menyelesaikan perkara ini. Contohlah Daud yang menyerahkan segala perkaranya karena percaya Allah akan sanggup menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Yang kedua, balas dendam itu berarti Anda menjadi sama dengan orang yang Anda benci. Gimana? Kita nggak suka pada dia karena dia membenci kita, tetapi kita menjadi orang yang sama dengan dia. Apa bedanya lalu dia dengan Anda? Bukankah ini suatu hal yang sangat konyol sebenarnya? Yang ketiga, balas dendam itu membuang-buang waktu dan energi. Sebab seluruh waktu Anda, seluruh energi Anda akan habis untuk memikirkan bagaimana Anda bisa membuat orang itu menjadi sesakit Anda. Tanpa sadar, Anda justru jadi memikirkan orang itu sepanjang waktu. Ini konyol juga sebenarnya. Anda membenci dia, tetapi Anda memikirkannya sepanjang waktu. Kontras ya. Yang keempat, balas dendam tidak membuat Anda menjadi orang yang lebih hebat. Orang yang mau membalas dendam, pikirnya akan membuat dia tampak lebih kuat dan hebat. Padahal tidak. Bukannya tambah hebat, justru sebaliknya, sama rendahnya dengan orang yang menyakiti. Kalau memang Anda ingin menjadi lebih hebat, benar-benar lebih hebat, ya buatlah diri Anda memang menjadi orang yang benar-benar lebih hebat dengan cara-cara yang positif. Misalnya, mungkin ketika Anda dijelek-jelekan, ya tunjukkanlah bahwa Anda bukanlah orang yang jelek seperti itu. Tetaplah menjadi orang baik, maka orang akan melihat bagaimana kualitas Anda yang memang baik dan tidak seperti yang difitnahkan. Seperti Daud yang juga menyikapi Absalom dengan cara seperti itu. Ketika Absalom mengambil hati rakyat dengan cara menjelek-jelekan ayahnya, rakyat bisa melihat bahwa Daud memang tetaplah pemimpin yang jauh lebih baik daripada Absalom bagi rakyatnya. Saya tidak mengingkari bahwa kadang-kadang memang orang lain itu menyebalkan, menyakiti hati kita seenaknya tanpa memikirkan perasaan kita. Mungkin ada juga orang-orang yang hobinya itu menjatuhkan orang lain. Tetapi ingatlah, kuncinya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau sakit hati atau tidak, tergantung pada diri kita. Ibarat ada orang yang melempar sampah kepada kita, tergantung pada kita apakah kita akan membuang sampah itu, atau justru kita akan menggendong dan memeluknya erat-erat, bahkan menyimpan sampah itu di dalam rumah kita, di dalam lemari kita, dan juga kita buka, sewaktu-waktu kita buka lagi untuk kita hirup terus aroma busuknya. Contohlah Daud, serahkan semuanya kepada Allah. Yakinlah, tanpa balas dendam, hidup kita tetap bisa baik-baik saja. Kita tidak rugi apa-apa, dan kita bisa tetap hidup dengan tenang. Tuhan memberkati hati Anda dan hati saya. Amin.